salam dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanan, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 13 Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Setiap manusia adalah individu yang unik, yang memiliki potensi dan keunggulannya masing-masing, termasuk peserta didik kita. Pada video ini, saya akan menunjukkan bagaimana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam topik iman kepada kita. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, baik dari segi kemampuan, minat, maupun gaya belajar mereka. Dalam kelas yang heterogen, penting bagi guru untuk menyesuaikan metode dan materi agar semua siswa dapat belajar secara optimal. Untuk itu, saya memanfaatkan berbagai teknologi seperti Quizizz, Canva, dan Padlet guna mendukung proses pembelajaran yang fleksibel dan personal. Langkah pertama dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah mengetahui perbedaan kebutuhan dan kemampuan siswa. Untuk itu, saya melakukan asesmen awal menggunakan Quizizz. Melalui platform ini, saya dapat melihat perbedaan tingkat pemahaman siswa terhadap iman kepada kitab-kitab Allah secara real time. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Siswa dengan pemahaman yang lebih kuat dapat membantu teman-temannya, sedangkan yang membutuhkan lebih banyak bimbingan akan mendapatkan dukungan lebih dalam kelompok yang sulit. Dengan hasil asesmen awal, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil yang beragam. Setiap kelompok terdiri dari siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda agar mereka bisa saling belajar. Setiap kelompok diberikan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dalam diskusi ini, saya memastikan setiap siswa terlibat aktif dan mampu mengemukakan pendapatnya masing-masing. Saya berkeliling untuk memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Setelah diskusi selesai, saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengekspresikan hasil belajar mereka sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar mereka masing-masing. Beberapa siswa lebih suka menyampaikan ide secara visual, dan untuk itu kami menggunakan Canva untuk membuat infografis. Kelompok yang lebih kreatif diberikan tantangan untuk membuat desain yang lebih kompleks, sementara kelompok lain dapat fokus pada konten yang informatif. Dengan cara ini, setiap siswa merasa tertantang sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat mereka, sekaligus mengembangkan keterampilan digital dan kolaboratif mereka. Setelah selesai kegiatan diskusi kelompok dan mengekspresikan hasil diskusinya melalui media Canva, mereka diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelompok yang lain. Hal ini digunakan untuk melatih keterampilan komunikasi mereka yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Di akhir sesi, saya menggunakan Padlet untuk melakukan asesmen formatif untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman mereka terhadap tujuan pembelajaran yang mereka lakukan hari ini. Kemudian setelah itu, setiap siswa diminta untuk memberikan refleksi pribadi mengenai pembelajaran hari ini melalui platform Padlet. Siswa dapat mengungkapkan perasaan mereka tentang proses belajar, apa yang mereka pelajari hari ini, dan bagaimana mereka berkolaborasi dalam kelompok. Dengan Padlet, saya dapat melihat perkembangan individu setiap siswa, serta dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Refleksi ini juga membantu siswa menginternalisasi apa yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Saya memberikan umpan balik langsung melalui platform ini untuk memberikan apresiasi dan masukan yang lebih mendalam. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan saya untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan tingkat kebutuhan siswa yang beragam. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Quizizz, Canva, dan Padlet, saya dapat menyediakan pengalaman belajar yang personal dan fleksibel. Setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sambil tetap berkolaborasi dengan teman-temannya. Dengan pembelajaran ini, diharapkan
siswa tidak hanya memahami konsep iman kepada kitab-kitab Allah, tetapi juga merasa termotivasi dan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ada banyak kekurangan saya, mohon maaf. Sehari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anodia Panggira dari kelas 8C. Saya merasa sangat tertantang dan termotivasi dalam pembelajaran ini. Penggunaan aplikasi seperti Quizizz dan Canva membuat materi lebih menarik dan variatif. Saya juga merasa lebih bebas untuk berekspresi melalui tugas-tugas kreatif. Tugas kelompok membantu saya memahami topik lebih dalam dan teknologi memudahkan melestarikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Tarif Faradian, saya dari kelas 8C. Pembelajaran kali ini sangat membantu saya. Guru memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan saya dan teknologi membuat saya lebih mudah memahami. Saya bisa bekerja sama dengan teman-teman melalui Canva, meskipun saya membutuhkan waktu lebih lama. Guru juga selalu membantu ketika saya kesulitan, dan teman-teman dalam kelompok juga sangat mendukung. Saya merasa lebih percaya diri dengan cara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Aji Permana dari kelas 8C. Sebelumnya saya sering merasa kesulitan, tapi sekarang saya bisa belajar dengan lebih mudah karena tugasnya disesuaikan dengan kemampuan saya. Saya juga lebih percaya diri saat bekerja dalam kelompok. Teknologi seperti Quizizz membuat saya bisa belajar sambil bermain dan saya lebih bersemangat. Canva juga memudahkan saya untuk membuat tugas, dan Padlet membantu saya menuliskan pemikiran saya dengan cara yang lebih sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Reski dari kelas 8C. Saya sangat menyukai pembelajaran ini karena banyak menggunakan gambar dan visual. Saya bisa membuat infografis dengan kaya membantu saya lebih memahami material. Selain itu, saat melihat hasil diskusi teman-teman dan anak saya jadi lebih mudah mengerti karena banyak contoh visual yang bagus ini. Saya berharap pembelajaran seperti ini terus berkembang karena saya bisa belajar dengan cara yang paling baik untuk saya. Terima kasih.